Jadi kita beribadah murni karena itu suruhan Allah. Suruhan Allah layak dituruti karena sidin Tuhan. Kita layak benar taat karena kita hamba. Nah, jadi kita beramal bukan lagi tercampuri untuk mencari, untuk mendorong kesenangan nafsu kita, tapi kita mengharap, mencari, menuntut kesenangan Allah kepada kita. Nah, bila kita belum keadaan perhatian yang kayak ini, belum kayak ini perhatian nih, maka kita belum selamat dari penyakit, mamaknya penyakit hubbud dunia. Kita rancakkan dan mendengar hubbud dunia. Hubbud dunia itu mamaknya segala penyakit. Artinya bila sudah ada itu di hati, cagar anak-anak tuh. Hubbud dunia ini mama segala penyakit. Abahnya kan bahasa lain pemandiran. Belum lagi abahnya, hanya mamanya nah. Jadi mama segala penyakit itu hubbud dunia. Nah, apa anaknya? Nah, di antara anak hubbud dunia tuh. Hadang dulu, napa garang hubbud dunia tuh ya. Secara kata-kata hubbud dunia itu artinya mencintai dunia. Dunia menurut ulama tauhid, menurut ulama tasawuf haram dicintai. Menurut fikih kada apa-apa lah, haram dicintai. Yang wajib dicintai itu Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya. Bila sudah kita di hati ini mencintai dunia, berarti amal hati menggawe pekerjaan yang haram. Maka kita beranak-anak jadi penyakit-penyakit. Penyakit anak kita, penyakit turunan, nang kaya hasad, dengki, marah, ghadab, suudzon, sangka jahat lawan makhluk. Seluruhnya itu timbul dari hubbud dunia. Bukan berarti kita membuang dunia, ada dunia ada aja. Cari lagi dunia, cuma mencintainya jangan. Wali-wali Allah Ta'ala hibak kayak di dunia di awak sidin, tapi sidin kada pernah mencintai. Nah, gara-gara cinta lawan dunia, akhirnya timbul penyakit bahihirian, basasarikan di hati aja nih, bedendam-dendaman, basangka jahatan. Sayang panglawan harta. Kada kau mendengar di halaman seorang bunyi singgah sepeda motor, maling tuh, Nah, ya kalau basangka jahat benar. Gara-gara hubbud dunia tuh pamalar pulang gara-gara hubbud dunia juga. Kada sumberang bari pang surang mencari ngalih tapaluh-paluh liir mencari 100 rupiah gin mun kurang ampi sebetulnya 1 juta tahulah dolai aja. Iya kalau 100 rupiah tuh kurang ampi sebetulnya 1 juta bujur juga pang. Ada lagi 1 juta mun kurang 100 rupiah aja tuh. Makanya lawan 100 rupiah aku sayang bener aja. Ini mulah sebetulnya 1 juta. Jadi 100 rupiah kada mau keluar sih den duit. Karena mengurangi nilai 1 juta aja sih den. Nah, gara-gara apa? Hubbud dunia. Nah, padahal ujar ulama tasawuf, ujar Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, barang siapa ada di hati penyakit walaupun satu dari anak penyakit tadi, hasad misalnya. Lah, hasad pintu bagus saya pinarnya anak-anaknya hasad bagus pina gaul sedikit ya kalau siapa narannya anak hasad Ahmad hasad ya. Bingung malaikat hendak mencatuk ketika naran Ahmad ada anak ada dicatuk memberi muar. Jadi kita ini jangan cuma membingungkan malaikat menghendak sesekali aja hasad jahanam sesekali ada ngalih. Jangan buat Ahmad hasad bingung malaikat kasihan. Ya malaikat ini kita kayak apa nih bingung kita nah berguru kepala malaikat. Nah jadi sesekali aja ngaran itu ada hasad di hati hasad tuh pahirian lawan makhluk yang dihiriakan yang tak salah. Bila ada juga tetangga sugih berduit segala macam mak rasa dikurukut midawang hati ini muar bener aku tuh aja pastinya tuh aja sugihnya duit banyak tuh korupsi tuh aja. Sangka jahat pulang hiri sangka jahat sarik takut pulang penyakit di hati. Ada juga orang hanya nukar sepeda motor paling kreditan tuh aja nah lihat muha kredit itu aja hiri macam-macam. Maka hiri ini satu penyakit yang berbahaya, dosa besar, wajib ditaubati, menggugurkan pahala ibadah kita.
Kita nih beramal, ulun nih beramal 24 jam, yang wajib, yang sunnah, kadada yang mubah aja, kadada seluruhnya ulun jadikan sunnah dalam hidup ulun nih misalnya. Tapi ada satu penyakit hasad, seluruhnya tadi kehilang, kadada pahalanya lagi. Ini Nabi mamadahi ke dalam gayaan. Jadi pian jangan hendak diharago sifat pahirian. Mun pian hendak pahirian juga salurahkan kepada yang dibolehkan. Ada ulama mengamalkan ilmunya hirii janin tuh bagus saja turuti. Mun kada seorang cucu anak juriat harus ada juga juriat seorang ulama yang mengamalkan ilmunya hirii. Mun ada sugih pemurah hirii turuti. Ini mah hirii hanya sekedar kasugihan makhluk hirii. Nah, makan ini mahapus pahala amal. Ini juga orang bahari maluasi luang burit ada juga bujurnya pian. Ibadah hari-hari, nah tapi pahalanya kadada gara-gara satu penyakit satu aja sifat hiri. Nah pertanyaannya timbul dari mana hiri ini nih? Hiri ini anaknya aja. Kadakawa hiri ini dihilangkan mun mamanya masih ada. Pian nih misalnya hendak mahilangkan narkoba, kadakawa mun pabriknya gesenggenalan hilangkan di narkoba, tetapi ada pabriknya genal benar. Pabriknya yang diruntuh. Nah sama ada penyakit hati itu banyak, ada hasad, ada ghadab, marah segala macam. Itu kadang kalau dihilangkan mun pabriknya masih ada. Pahirian, sangka jahat, panyarikan, pamalar, itu penyakit dihilir. Apa itu sumber yang dihulu? Hubbud dunia. Pertanyaannya, kenapa hati si hamba ini sampai ada hubud dunia? Karena belum membujurkan niat di dalam hidup. Apa niat yang bujur? Lillahi ta'ala. Itu niat yang bujur lillahi ta'ala. Apabila sudah kita mulai bangun guring sampai kena guring, gawiannya tadi seluruhnya kandungannya lillahi ta'ala, terpenuhilah satu syarat dari keikhlasan. Ikhlas kan tadi dua syarat ya, kalau hanya satu ini sengaja ulun belik-belikakan supaya jangan ada pahamnya. Nah yang kedua belum lagi, supaya kita bila beramal itu ampih nafsu beumpat di dalam amal kita, di dalam niat kita. Nah kenapa garang penting benar kah? Supaya jangan ada di hati hubud dunia. Kenapa garang hubud dunia itu aja? Nah iya nih masalah yang mulai daur nih hubud dunia. Di rumah bedauran bakalahian gara-gara ada salah satu anggota rumah hubud dunia. Di masyarakat bedauran bakalahian gara-gara anggota masyarakatnya ada hubud dunia. Bahkan antar negara perang gara-gara hubud dunia. Kada bagagayaan. Bahkan biar guru songpolo bahari itu nah Israel Palestina tuh nah sampai wah ini bahualan gara-gara hubud dunia. Itu bukan masalah agama, hubud dunia di situ ada. Ini guru sumpul madahi. Nah, jadi gara-gara hubud dunia, daurlah kita. Daur di dunia, disiksa di akhirat. Ayo hakun mana pian? Hakun mana? Damai di dunia, masuk surga di akhirat. Daur di dunia, masuk neraka. Hakun mana pian? Bukan dunia yang jadi masalah. Kebungulan kita memandang dunia yang jadi masalah. Nah, dunia bagi wali-wali Allah Ta'ala sebagai madhar untuk memandang sang kekasih hati. Itu bagi wali. Tapi bagi orang yang jahil, yang bungul, dunia ini ya tadi. Nah, maka penting benar membujurkan niat. Bila niat kita beribadah, niat kita hidup, niat kita beramal bujur, nah selamat kita dari hubud dunia. Nah yang penting dicatatlah satu dulu syarat keikhlasan kita yang sudah paham ya. Kalau kita ulang-ulang nih berapa kali ulangan itu ulang terus nih. Satu sudah ampih kita sudah tua juga umur sudah tua 70 tahun, 99 tahun umur, ada yang 50 tahun. Kita kada tahu apabila mati. Jangan sampai mati tak bawa dunia di hati. Dunianya ada aja, cuma dihilangkan. Kayak cara menghilangkannya bujurakan niat. Ampih kita niat beramal tuh untuk dunia, jangan.
Bahaya apa dunia ini menyikapinya? Taslim. Taslim. Arti taslim itu minta aturakan Allah Ta'ala. Sudah juga belajar kita sini semalam masalah tawakal. Minta pimpinakan Allah Ta'ala. Kayak apa caranya supaya kawa kita taslim lawan Tuhan? Wajib di hati kita bersangka baik bahwa perbuatan Allah pasti baik. Itu di hati kayak itu. Insyaallah kita sambung. Wallahu a'lam.